Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini diberikan kesehatan, kesempatan bisa kembali beraktivitas. Semoga hidup ini bisa dijalani dengan tetap berstandarkan pada Al-Quran, sehingga memperoleh ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan dan keselamatan. Insya Allah istiqomah dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sampai akhir ayat kita, dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan begitu, insya Allah hidup akan berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit hujan akan menjadi subur tanam-tanaman, dari bumi sumber daya alamnya mampu mensejahterakan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu beriman dan bertakwa. Salawat dan salam jangan lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kembali lagi pada kesempatan ini, saya menyampaikan Al-Quran metode 3T, membahas Al-Quran dari sisi tajwid, terjemah, dan tafsir. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dalam ayat ini ada contoh gunnah musyaddadah. Cirinya apa? Yaitu nun atau mim, dua huruf ini kalau didapat di atasnya ada tasdid, huruf tiga tabalik. Nah, ini dibaca dengan dengung, ditahan dua atau tiga harokat. Contohnya dalam ayat ini, inni, inni. Jadi nun bertasdid. Kemudian ada huruf di sini yang sifatnya qalqalah. Disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan ko. Contoh dalam ayat ini ada kata bata'ni. Bata'ni. Kalau di tengah ayat dia nah, sedangnya. Kalau di akhir ayat dia di tengah ayat dia rendah, di akhir ayat dia sedang, dan tasdid dia tebal. Ya. Kemudian ada contoh lagi tadi guna musyaddadah. Ini ataqabbal minni innaka innaka. Nah, ini contoh daripada gunnah musyaddadah. Kemudian ada ikhfa, nun murtamutah. Anta, anta. Nah, ini diantara ilmu tajwid dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Depak. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar padamu. Janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi padamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang kisah istri Imran. Kisah istri Imran. Di mana Hannah bin Yakut. Hannah bin Yakut. Hannah bin Farkus. Hannah bin Farkus ini adalah seorang wanita yang sangat tua. Dia merindukan lahirnya seorang anak. Selama ini belum hadir. Belum hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Suaminya bernama Imran bin Matan. Imran bin Matan. Salah seorang pendeta dari Bani Israel di zamannya. Mereka berdua selalu berdoa dan bersabar menunggu datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Naluri
keibuan muncul. Nuri keibuannya. Dia ingin sekali mempunyai anak laki-laki yang akan diserahkannya ke Baitul Maqdis. Dia ingin sekali mempunyai anak laki-laki agar diserahkan ke Baitul Maqdis, agar selalu beribadah dan mengurus tempat suci itu. Baitul Maqdis itu di Palestina. Dia pun berdoa, ya Allah, apabila aku dikaruniai anak laki-laki, aku akan menyerahkannya ke tempat ibadah, Baitul Maqdis, untuk berkhidmat. Terimalah nazarku ini, ya Allah. Sampai pada akhirnya Hana merasakan bahwa dirinya hamil. Dia memberitahukan kehamilan dan nazarnya kepada suaminya. Ketika hamil tua, Imran wafat. Suaminya wafat. Betapa sedihnya hati Hana, namun dia selalu dihibur oleh adiknya Lisha dan Zakaria bin Bardiah. Zakaria bin Bardiah. Suaminya Lisha. Beberapa hari kemudian, Hana melahirkan bayi perempuan. Bukan laki-laki, tapi bayi perempuan. Dan diberi nama Maryam. Namanya Maryam. Kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah agar terhindar dari setan yang terkutuk. Kalau orang sekarang baca doa wa zikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Hana ini membawa Maryam yang masih bayi ke rumah ibadah, Haikal. Haikal itu rumah ibadah, sesuai dengan nazarnya. Para pendeta berkumpul berebut ingin mengasuh Maryam karena tahu bahwa bayi itu dari bapaknya teman mereka, yaitu Imran, seorang yang terkenal soleh. Akhirnya dilakukan undian. Masing-masing melemparkan penanya. Penanya mereka sudah ada alat pena, sudah pulpen untuk menulis. Yang mana pulpennya itu, penanya biasa dipakai untuk menulis kitab Taurat. Dan mereka lemparkan di Sungai Ardun. Nah, seluruh pena tenggelam kecuali penanya, di sini yang membedakannya. Semua tenggelam kecuali milik Zakaria. Maka Zakaria berhak untuk mengasuh Maryam. Ketika beranjak dewasa, cerita dilanjutkan ke dewasa, di mana Zakaria membangun kamar khusus tempat ibadah Maryam sesuai dengan nazar ibunya. Maryam ini adalah sosok wanita soleha dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ia melaksanakan saum. Ia berpuasa siang hari, kemudian sholat, bertasbih, sucikan Allah, Subhanallah kalau sekarang kita bertasbih, berzikir. Nah, kunci ruangannya, dia tinggal di kamar Baitul Maqdis, tempat ibadah. Nah, kunci ruangannya ini dipegang oleh Zakaria. Dia mengantarkan makanan dan minuman. Pada suatu hari, nah, Zakaria melihat keanehan. Aneh dilihat. Di sisi Maryam ada buah-buahan. Terdapat buah-buahan yang buah-buahan itu bukan pada musimnya. Sudah lewat musimnya buah-buahan tersebut. Tapi ada. Kemudian Zakaria pun bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Orang yang selalu beribadah, wanita yang namanya Maryam. Doanya dikabulkan. Sampai makanan pun dijamin. Hmm, Luar biasa. Ini tertulis dalam kitab Kisasun Nisa fil Quran Al-Karim. Kisah wanita-wanita dalam Al-Quran. Karya Syekh Ahmad Jad. Terbit 2005, halaman 211 sampai 219. Nah, akhirnya saya cukupkan pembahasan Al-Quran metode 3T hari ini dengan kembali membaca ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi padamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul musta'an wal istiqlan fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasru minallah hafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.